إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Saya jamaah ustadz di sosmed, sosial media, dari Balikpapan. Jauh. Numpang tanya. Saya sering mengamalkan selawat nariyah setelah salat fardu. Namun saudara-saudara kita di medsos katakan bahwa selawat nariyah itu selawat neraka. Mengagung-agungkan Rasulullah bukan Allah. Mohon penjelasannya. Selawat tafrijiyah, selawat nariyah, selawat badar, itu selawat yang disusun ulama. Boleh selawat yang disusun ulama dibaca? Boleh. Selawat Busiri, selawat Barzanji, boleh. Itu bersanad sampai ke penulisnya. Ada sanadnya. Selawat nariyah, selawat menjauhkan dari neraka, bukan selawat neraka. Nah orang selawat menjauhkan dari neraka. Dalilnya apa? Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat. Selawat terbagi dua. Selawat ma'thur yang diajarkan Nabi, itu yang ada dalam hadis sahih. Selawat ghairu ma'thur yang dibuat oleh para ulama, boleh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Selawat. Dari mana itu? Dari selawat Burdah Busiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat badar. Kenapa pakai syair-syair? Orang yang punya jiwa darah seni mendengar syair itu. Bahkan dalam pengajian-pengajian kami baca ngaji di Mesir bukan macam ini cepat. Kita ngaji paling lama 3 jam. Mengaji di Mesir masuk jam 10 pagi, balik jam 10 malam. Maka ketika Syekh sedang munsyid, mana munsyid? Baca. Suruhnya munsyid artinya membaca nasyid. Nasyid itu bukan nasyid rebana, membaca syair. Kami kemarin waktu di rumah Habib Ali ada munsyid satu orang. Ustaz Abdul Somad ada bawa munsyid, kata dia. Tak ada. Kami bawa perut kosong aja. Dia ada munsyid. Munsyidnya datang dari Suriah. Dari Suriah. Munsyid itu membaca nasyid. Tadi saya jumpa Ustadz Imam Al-Falah. Saya bilang, nanti Ustadz Maulid Nabi coba buat lomba baca nasyid, baca qasidah. Wa ajmalu minka lam tarahu qattu ain. Tak ada wajah yang pernah dilihat mata seperti wajah engkau. Engkau itu siapa? Muhammad SAW. Wa atyabu minka lam talidin nisa. Tak ada pernah orang paling ganteng yang pernah dilahirkan manusia di atas muka bumi. Khuliqta mubarra'um min kulli aibin. Engkau lahir dalam keadaan bersih dari segala cacat. Ka'anna qad khuliqta kama tasha'. Seakan-akan kau lahir seperti yang kau inginkan sendiri. Lalu dia dipuji macam rembulan. Qamarun, qamarun, qamarun sayyidina Nabi, qamarun. Kau seperti bulan. Karena mereka mengatakan tala'al badru alaina, sudah terbit bulan. Jadi suara-suara mana boleh dinyanyi? Sedang Quran orang pakai lantunan lagu Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lagunya itu. Kalau membaca tak pakai lagu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Darah seni mengalir dalam anak-anak kita yang pandai. Ajarkan. Kemana bakat anak? Anak saya ini bagus suaranya azan. Suruh lomba azan. Azan itu pakai lagu. Ada lagu yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi orang Malaysia, karena orang Melayu lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lembut dia. Untuk tempat kita cocok yang kuat-kuat.
Apalagi untuk subuh. Wah, itu memang harus lagu metal itu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salawat nariyah adalah salawat yang cukup populer di kalangan umat Islam, tidak terkecuali di negeri kita ini. Banyak umat Islam di negeri kita yang mengamalkan salawat ini. Padahal zaman rahmatullah, salawat ini sangat berbahaya untuk diamalkan. Sebelum mengupas lebih jauh tentang salawat ini, yang juga terkadang dinamakan dengan salawat tafrijiyah qurtubiyah, ada baiknya dibawakan dahulu tes lengkapnya atau kita bacakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil aqad wa tanfariju bihil kurb wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Yang artinya jemaah rahmatullah, ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, serta berkat dirinya yang mulia hujan pun turun. Semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh engkau. Maka jemaah rahmatullah, setelah kita mendengar dan memahami teks lengkapnya beserta artinya, maka kita mengetahui ada 5 kalimat yang berbahaya yang merupakan kalimat kesyirikan atau amalan kesyirikan. Yang pertama jemaah rahmatullah, perkataan dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan. Kemudian kalimat yang kedua, semua kesusahan dapat dilenyapkan. Dan kalimat yang ketiga, semua keperluan dapat terpenuhi. Kalimat yang keempat, semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih. Dan yang kelima yang terakhir, berkat dirinya yang mulia hujan pun turun. Maka jemaah rahmatullah, kalau kita memperhatikan bait atau perkataan kalimat dalam salawat nariyah ini atau salawat tafrijiyah al-qurtubiyah ini, maka bukankah kelima kemampuan di atas hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh semua makhluknya, baik itu malaikat ataupun nabi? Bukankah memberikan kemampuan itu pada makhluk adalah syirik akbar, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala? Itulah kenapa salawat nariyah kami sebut berbahaya untuk diamalkan karena mengandung unsur syirik akbar. Jadi tidak memain jemaah rahmatullah, bukan syirkul asghar, tapi adalah merupakan mengandung untaian kalimat syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik, menyekutukan Allah taala, adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Dosa yang membuat kekal di dalam neraka, dosa yang membuat terhapusnya amal ibadah dan tersesat sejauh-jauhnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu Muhammad, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya amalmu akan terhapus dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana Rasulullah SAW bisa merasa ridho kalau beliau dikatakan sebagai orang yang bisa melepaskan ikatan-ikatan hati dan bisa melenyapkan berbagai kesusahan? Padahal Al-Quran saja
telah memerintahkan beliau untuk berkata tentang dirinya, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah wa la kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakanlah, aku tidak berkuasa atas manfaat dan mudarat bagi diriku sendiri kecuali sebatas apa yang dikehendaki Allah. Seandainya aku memang mengetahui perkara ghaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak ada keburukan yang akan menimpaku. Sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka jamaah dirahmati Allah, membaca salawat kepada Rasulullah SAW memang salah satu amalan istimewa dalam ajaran Islam yang dijanjikan pahala berlipat ganda. Banyak nas dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang memotivasi untuk memperbanyak amalan mulia ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dari keterangan di atas nampak begitu jelas bahwasanya membaca salawat merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam, dan sebagaimana telah diketahui bersama berdasarkan dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW serta keterangan para ulama bahwa setiap ibadah akan diterima di sisi Allah kalau memenuhi dua syarat, yaitu dijalankan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi membaca salawat kepada Rasulullah SAW harus dilakukan dengan ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan membaca salawat kepada Rasulullah SAW harus sesuai yang diajarkan beliau. Sedangkan salawat nariyah jauh dari ikhlas, jauh dari kategori ikhlas zaman rahmatullah, karena di dalamnya ada unsur syirik dan bukan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti merupakan salawat yang diada-adakan oleh manusia atau kita kenal dengan perkara bid'ah. Meskipun salawat ini zaman rahmatullah kita ucapkan 100 kali, ribuan kali, bahkan ratus ribuan kali, akan tetapi salawat ini tidak akan pernah bermanfaat bagi orang yang membacanya, karena pada lafaz salawat tersebut terkandung di dalamnya kesyirikan dan amalan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab.